kita akan ngomongin yang namanya eksponen dan bentuk akar. Nah, ini bentuk akar nih. Gimana sih ngitung bentuk akar? Itu titik-titik itu berarti artinya berkelanjutan ya. Nilai dari akar 2 tambah, akar 2 tambah, akar 2 tambah, dan seterusnya. Yang di bawah sama, 6 tambah, akar 6 tambah, akar 6 tambah, dan seterusnya. Itu kalau tambah terus ya Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Kalau kurang, kurang semua. Boleh nggak kalau yang di atas tambah semua, yang di bawah kurang semua? Boleh teman-teman, terserah. Yang pasti angkanya, tandanya boleh sama. Jadi dari depan sampai belakang itu sama. Jadi tidak plus min, itu nanti nggak bisa dihitung. Nah, caranya gimana? Oke, saya pindah ke layar. Ya. Kalau ada sifat seperti ini, ada akar dengan penjumlahan yang berulang terus sampai tidak terhingga, maka caranya adalah di dalam ini angka berapa? 2. Yang di bawah angka berapa? 6. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Nanti kalau kalian diuraikan dengan sifat konsep sederhana bahwa ketika akar ditambah akar di akar tambah, maka carilah dua bilangan yang kalau saya kalikan ketemunya 2, tapi selisihnya 1. Harus 1, iya. Jadi, dua bilangan sifatnya itu, dua bilangan kalau kita kalikan 2, tapi kalau kita selisihkan 1. Berapa sama berapa? Betul, 2 sama 1. Tulis 2, 1. Terus diambil yang mana? Yang 2 apa yang 1? Tergantung tanda yang di dalam akar. Kalau tandanya plus, maka dipilihlah angka yang paling besar. Berarti akar 2. Ya, akar 2. Maaf, ketulis 2. Kalau nanti saya ganti dengan minus, maka yang kita ambil adalah angka yang paling kecil. Berarti berapa? Yes, 1. Berarti yang bawah sama? Sama. Cari dua bilangan yang kalau kita kaliin 6. Tapi selisihnya 1. Berapa sama berapa? Benar. 3 sama 2. Terus, ambil yang mana? Iya, betul. Karena dia plus, maka ambil yang besar, alias 3. Jadi ketemunya adalah 2/3. Sederhana ya. Dan nanti kalian akan ketemu lagi dengan kasus kalau bukan tambah atau kurang. Tapi kali. Akar 2 kali, akar 2 kali, akar 2 kali, dan seterusnya. Yang di bawah juga 6 kali, dan seterusnya. Atau bisa juga dibagi. Akar 2 bagi, akar 2 bagi, akar 2 bagi, dan seterusnya. Yang punya karakter atau konsep sifat yang berbeda. Ya. Dan nanti pertemuan berikutnya mungkin di depan waktu kita akan bahas tuntas. Oke, jawabannya nanti 2/3. Next. Kalau gini, eksponen. Kita suruh ngitung bahwa X1 dan X2 ada penyelesaian dari 2 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat 1 min X. Sama dengan 5. Berapa sih nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat? Berarti kita harus nyari X1, X2-nya dulu dong. Nah, bisa nggak sih kita ngerjain X1 dan X2 dengan kurang dari 2 menit? Bisa banget. Caranya gimana? Oke. Nggak perlu kita misalkan dulu jadi 2 pangkat X per 2 kali dan seterusnya. Jadi nanti arahannya kalau kita menggunakan cara biasanya kalian mengerjakan di sekolah, itu menggunakan eksponen, persamaan kuadrat dalam eksponen. Difaktorkan, baru nanti ketemu si X. Oke, kita akan mencobanya dengan menggunakan penalaran sederhana. Oke, saya pindah layar dulu. Ini. Saya tanya, teman-teman sekalian, di situ kan bilangan dasarnya 2 pangkat. Sekarang, kalau saya tanya, 2 pangkat 0 itu berapa? 1, betul. 2 pangkat 1 itu berapa? 2, betul. 2 pangkat 2 itu berapa? 4, betul. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Dan seterusnya. Berarti 2 pangkat itu sudah pasti ya angkanya ya. Jadi nggak akan pernah ada 2 pangkat yang sama dengan 3. Betul?
Jadi nggak pernah ada nanti 2 pangkat yang hasilnya 5, itu nggak ada. Jadi 2 pangkat itu udah jelas. Berarti kalau saya pengen menjumlahkan bilangan 2 pangkat yang hasilnya 5, cuma ada 2 kemungkinan. Ini ditambah ini. Benar nggak? 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kalau penjumlahan boleh dibolak-balik nggak? Benar. Boleh 1 ditambah 4 atau 4 ditambah 1. 1 berasal dari 2 pangkat 0. 4 berasal dari 2 pangkat 2. Berarti bisa kita hitung kalau misalnya 4 tambah 1 berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 itu 2 pangkat 0. Dengan kata lain, X plus 1-nya harus sama dengan 2. Berarti X1-nya sudah ketemu dong. Pasti 1. Cocok nggak? Cocok. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya juga 1. Karena penjumlahan boleh dibalik? Boleh banget. Berarti kalau gitu boleh saya ganti. Jadi apa? Berarti bisa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2. Dengan kata lain, X plus 1-nya juga pasti sama dengan 0. Berarti otomatis X2-nya pasti minus 1. Betul nggak? Karena X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya pasti harus min 1. Berarti yang ini akan menjadi 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sama dengan 1 ditambah 1. Jawabannya 2. Jadi tidak perlu menggunakan persamaan kuadrat eksponen. Cukup menggunakan penalaran logika matematika sederhana. Gampang ya? Mulai mindset kalian akan berubah bahwa matematika itu akan sederhana. Pasti ada cara atau yang metode yang paling sederhana hanya menggunakan logika atau penalaran sederhana juga. Jadi memang intinya UTBK itu mengarah bukan pada basic atau background mata pelajaran kalian. Bisa IPA, bisa IPS, bisa SMK, terserah ya. Jadi semua bisa.